Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iskandar, mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Khairun semester 4. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agenda akademis di tengah-tengah pandemi yang sedang mewabah saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat wabah ini dan semoga kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di agenda pendidikan berikutnya, di agenda akademis berikutnya. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada sang pemimpin kita, sang tokoh revolusioner Al-Mustafa, baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat, keluarga, beserta orang-orang yang tetap istiqomah dalam memperjuangkan nilai-nilai dan agama Islam sampai pada hari akhir nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini saya akan mempresentasikan hasil tugas proposal saya dengan judul pengaruh ekstrak bawang putih Allium sativum terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Bawang putih tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita masyarakat Indonesia, karena dengan salah satu fungsi yang paling didominasi dan diketahui oleh masyarakat sekitar, bahwa fungsi daripada bawang putih itu sendiri tentunya digunakan sebagai bahan bumbu masakan. Di samping itu masih banyak sekali kegunaan dan manfaat daripada bawang putih yang mungkin sebagian masyarakat Indonesia ataupun dunia yang belum mengetahui fungsi daripada bawang putih itu sendiri. Jika dilihat dari segi pemanfaatan, bawang putih sudah tidak asing lagi jika digunakan sebagai bumbu masakan. Bawang putih yang kemudian kita kenal sehari-hari, selain memiliki fungsi sebagai bumbu makanan yang ternyata masih banyak lagi memiliki fungsi yang tidak kita ketahui, bahkan mungkin tak terlintas di benak ataupun pikiran kita. Bawang putih atau Allium sativum memiliki ciri khas yang menarik sesuai dengan namanya, bahwa tumbuhan ini memiliki warna putih dan bentuk yang unik, sehingga masyarakat Indonesia bahkan dunia mengenalnya. Di akhir-akhir ini banyak peneliti yang kemudian memanfaatkan bawang putih Allium sativum sebagai bahan penelitian, karena mereka tahu bahwa selain manfaat daripada bawang putih ini sebagai bumbu masakan, di samping itu juga memiliki manfaat-manfaat yang lain. Sehingga bisa kita lihat sekarang banyak pendapat ataupun argumentasi yang kemudian coba dipaparkan oleh para ahli-ahli biologi dalam mengumumkan bahwa salah satu manfaat daripada bawang putih jika diekstrakkan maka dapat digunakan sebagai tempat tumbuh bakteri, misalnya bakteri Escherichia coli. Bawang putih Allium sativum merupakan salah satu tanaman obat yang potensial untuk dikembangkan menjadi obat tradisional. Produk obat tradisional dan tanaman obat yang berkualitas ditentukan salah satunya oleh mutu dan keamanan ekstrak. Faktor yang dapat mempengaruhi mutu salah satunya adalah daerah tempat tumbuh. Bawang putih Allium sativum merupakan salah satu bahan baku obat tradisional yang banyak penggunaannya di Indonesia. Berbagai penelitian farmakologi tentang bawang putih telah banyak dilakukan, tidak hanya secara in vivo dengan hewan percobaan, tetapi juga in vitro dalam tabung ukur. Rumusan masalah dari penelitian ataupun proposal ini yakni apakah ada pengaruh ekstrak bawang putih Allium sativum terhadap pertumbuhan E. coli. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh ekstrak bawang putih terhadap pertumbuhan E. coli. Manfaat dan tujuan penelitian ini adalah
agar kita dapat mengetahui apakah ekstrak bawang putih Allium sativum dapat mempengaruhi pertumbuhan pada bakteri Escherichia coli ataukah tidak, dan untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak serbuk bawang putih. Bab 2, tinjauan teoritis. Escherichia coli termasuk dalam famili Enterobacteriaceae, genus Escherichia. Bakteri gram negatif, bersifat anaerob fakultatif, tidak berspora dan berbentuk batang. Escherichia coli merupakan flora normal dalam usus manusia dan hewan, namun dapat mengakibatkan infeksi klinis apabila jumlah bakteri ini dalam saluran pencernaan meningkat atau berada di luar usus. Escherichia coli penyebab diare akut dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu enteropatogenik, penyebab gastroenteritis akut pada bayi yang baru lahir sampai pada yang berumur 2 tahun. Enteroinaktif, dan enterotoksigenik, penyebab diare pada anak-anak yang lebih besar dan pada orang dewasa. Dilaporkan pula bila E. coli di dalam usus memasuki kandung kemih, maka dapat menyebab sintitis, yaitu suatu peradangan pada selaput lendir organ tersebut. Miliawati 2009. Bawang putih telah menarik perhatian sejak ribuan tahun yang lalu. Pada abad ke-21 ini, sudah mulai banyak penelitian pembuktian beberapa khasiat bawang putih. Bawang putih dapat membunuh bakteri, bahkan bakteri yang paling berbahaya dan potensial mengancam jiwa sekalipun. Hasil penelitian menyebutkan bahwa penelitian ekstrak bawang putih pada koloni bakteri dapat menyebabkan matinya bakteri secara cepat dan mencegah pertumbuhannya secara lanjut. Hidayati 2010. Bab 2, materi dan metode. Bahan. Yang pertama, bahan bawang putih segar dan serbuk bawang putih komersial didapat dari pasar Barito, Kota Ternate. Kultur bakteri yang digunakan adalah bakteri isolat lokal E. coli. Bahkan bahan kimia yang digunakan antara lain aqua destilata, etanol 96%, etanol 70%, amoxicillin, plate count agar, nutrient broth, NaCl, triphenyltetrazolium klorida atau TTC 0,5%. Persiapan sampel. Serbuk bawang putih segar ditimbang sebanyak 2 gram, dikupas sebanyak 2000 gram, dikupas bersih kemudian diiris tipis-tipis kurang lebih 5 mm dan dikeringkan menggunakan oven pada suhu 50 derajat Celcius sampai kering. Bawang putih yang sudah dikeringkan kemudian dihaluskan menggunakan blender dan diayak menggunakan ayakan 80 mesh. Serbuk bawang putih komersial diperoleh dari pasar tradisional di Ternate. Serbuk bawang putih yang telah dihaluskan, diayak dan ditimbang sebanyak 50 mg, kemudian direndam menggunakan pelarut etanol 70% dan air masing-masing 250 ml. Proses maserasi dilakukan selama 3 kali 24 jam. Hasil maserasi dipekatkan menggunakan rotary evaporator pada suhu 50 derajat Celcius. Analisis komponen volatil dengan GCMS. Ini adalah analisis daripada komponen volatil dengan menggunakan GCMS. Kemudian yang kedua, penentuan konsentrasi hambat minimum KHM antibakteri. Media plate count agar yang masih cair dimasukkan ke dalam cawan petri, kemudian ditambahkan ekstrak bawang putih sebanyak 1 ml sesuai dengan konsentrasi 20, 25, 30, 35 dan 40%, dan kemudian diratakan. Media didiamkan hingga membeku. Setelah media membeku, ditambahkan mikroba uji sebanyak 0,1 ml dengan konsentrasi sel 104 CFU per mili dan dibiarkan meresap. Apabila sudah meresap, cawan petri diinkubasi terbalik pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam.
Penentuan diameter daerah hambat antibakteri Delgado et al. 2001 yang dimodifikasi. Ekstrak bawang putih dengan konsentrasi hambat minimum terbaik. Dilanjutkan dengan penentuan diameter daerah hambat. Media plate cone agar yang masih cair dimasukkan ke dalam cawan Petri, kemudian ditambahkan suspensi bakteri dengan konsentrasi sel 1012 CFU mili sebanyak 1 mili yang diratakan. Selanjutnya didiamkan hingga media membeku. Setelah media membeku, dibuat sumuran dengan menggunakan alat pembuat sumuran. Pada masing-masing sumuran dimasukkan ekstrak bawang putih sebanyak 20 mikroliter, kemudian diinkubasi terbalik pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah proses inkubasi dilakukan pengukuran diameter zona bening yang menunjukkan diameter daerah hambat bakteri. Hasil pengamatan diameter daerah hambat dianalisis menggunakan metode ANOVA dengan rancangan acak lengkap RAL, di mana dilakukan 3 ulangan dan 2 perlakuan amoxicillin sebagai kontrol positif dan konsentrasi ekstrak 35%. Bila sidik ragam menunjukkan perbedaan nyata, maka dilanjutkan dengan uji lanjut Duncan Hanafiah 2003. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.